Di sini untuk strateginya di akhir. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya di akhir. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe bersama Wakil Gubernur Stephen Kando serta jajaran Forkopimda Sulawesi Utara melakukan peninjauan Bandara Sitaro pada Minggu 30 Januari. Peninjauan dilakukan mulai dari area terminal penumpang, fasilitas penunjang hingga landasan pacu dengan panjang 1.400 meter. Meski tak banyak yang disampaikan Gubernur Oli, namun ia pun sempat berdialog dengan petugas bandara menanyakan berbagai kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang bertugas. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Octavian Hermanses yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Octavian. Halo Mbak Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa saja yang dilakukan Gubernur Sulawesi Utara dalam peninjauannya di Bandara Bung Karno di Sitaro ini. Baik, terima kasih rekan Mei dapat kami laporkan dalam rangka persiapan peresmian pada minggu kemarin Pak Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe bersama dengan Wakil Gubernur Stephen Kando dan juga rombongan jajaran Forkopimda Sulawesi Utara melakukan peninjauan. Dan setelah tiba di area terminal penumpang, Gubernur dan rombongan diterima langsung oleh petugas bandara dan sempat berdialog di area terminal bandara. Pada kesempatan tersebut, Gubernur sempat menanyakan beberapa hal terkait persiapan atau kesiapan dari bandara jelang waktu peresmian yang akan ditentukan nanti. Setelah beberapa saat berdialog, Gubernur mengajak seluruh rombongan untuk melihat langsung kondisi sarana bandara yang ada, baik itu mulai dari area parkir pesawat hingga area runway atau landasan pacu. Bahkan di kesempatan itu Gubernur juga sempat memutari area runway dengan menggunakan kendaraan roda 4 karena area runway sendiri dengan panjang 1.400 meter, karenanya pihak Pak Gubernur maupun rombongan langsung berkeliling di area runway untuk mengecek kesiapan dari landasan pacu itu sendiri. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana kesiapan dari Bandara Bung Karno sendiri menjelang peresmian ini? Baik, informasi yang kami peroleh dari petugas bandara, beberapa waktu lalu dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah melakukan pengecekan akhir terkait kesiapan bandara jelang waktu peresmian nanti. Nah, hasil dari pengecekan itu akan dibawa ke pusat untuk dibahas bersama dengan jajaran yang ada di Kementerian Perhubungan. Dari hasil pembahasan tersebut nantinya akan ditentukan sejauh mana kesiapan dari bandara dan termasuk untuk penetapan waktu peresmian. Bahkan informasi yang kami peroleh juga diagendakan peresmian akan dilakukan langsung oleh
Presiden Joko Widodo serentak dengan peresmian beberapa sarana infrastruktur yang ada di wilayah Sulawesi Utara seperti halnya Jalan Tol Manado Bitung maupun Bandara Samratulangi. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa saja langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka persiapan untuk peresmian bandara ini? Sejauh ini dari pantauan kami beberapa waktu yang lalu dari jajaran pemerintah daerah telah melakukan beragam persiapan, diantaranya terkait pembenahan area bandara, baik dari sisi kebersihan lingkungan, dari pihak pemerintah daerah yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Sitar Evangelian Sasingen, menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah menggelar bersih-bersih area bandara. Bahkan direncanakan akan dilakukan penataan taman oleh pemerintah daerah dan segala sesuatu yang terkait untuk persiapan atau dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah selalu berkoordinasi dengan pihak petugas bandara untuk suksesnya persiapan peresmian nanti. Dan sedikit tambahan untuk rekan Mei dan juga seluruh Tribuners, bahwa nama Bung Karno sendiri itu baru sebatas usulan. Jadi nama ini telah diusulkan lewat pemerintah provinsi ke Kementerian Perhubungan. Nantinya untuk kepastian akan pemberian nama tersebut akan ditetapkan. Namun demikian, intinya pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat Presiden Joko Widodo untuk bisa meresmikan. Halo rekan Octavian. Ya rekan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bukan hanya masyarakat umum, para pedagang di Pasar Induk Rau Kota Serang juga mengeluhkan kelangkaan minyak goreng hingga harga yang harus dinaikkan. Para pedagang mengaku mengeluh saat pemerintah menekan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liternya. Sedangkan harga minyak dari pihak distributor dibanderol dengan harga sekitar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Tajudin. Halo rekan Mei dan Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana pantauan Anda selama di Pasar Induk Rau Kota Serang ini mengenai minyak goreng seharga Rp14.000, apakah ada atau tidak? Baik rekan Mei, perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Minggu 30 Januari 2022, di mana Tribun Banten mencoba menelusuri di Pasar Rau Kota Serang untuk mencari tahu mengenai tentang minyak seharga Rp14.000. Namun ketika ditemui di beberapa toko yang ada di Pasar Rau, di mana mereka mengungkapkan bahwa hampir beberapa hari ini tidak ada harga minyak yang dibanderol seharga Rp14.000. Di mana rata-rata di Pasar Rau untuk minyak, harga minyak berkisaran harga mulai dari Rp19.000 hingga Rp21.000, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari pedagang di Pasar Rau sendiri mengenai kebijakan pemerintah tentang harga minyak goreng Rp14.000 per liternya? Baik. Untuk informasi dari beberapa pedagang yang telah berhasil diwawancarai, mereka mengatakan bahwa untuk kebijakan pemerintah mengenai harga minyak seharga Rp14.000 mungkin bisa diterapkan bukan hanya di minimarket saja, di mana untuk di Kota Serang sendiri beberapa minimarket yang menjual harga Rp14.000 itu hanya terbatas di beberapa minimarket, sedangkan di pasar tradisional itu tidak ada minyak yang harga Rp14.000. Di mana mereka mengatakan bahwa apabila pemerintah menerapkan harga seharga Rp14.000, mereka meminta kepada
para pihak distributor yang menjual harga minyak agar bisa menurunkan harga tersebut kepada para penjual yang ada di pasar tradisional, di mana mereka mendapatkan harga minyak itu sekitar harga 18.000 hingga 20.000, sehingga mereka menjual dari harga 20 hingga 21.000 per liternya, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat sendiri terkait hal tersebut? Baik, untuk dari pihak pemerintah sendiri, Tribun Banten mencoba mengkonfirmasi kepada Wali Kota Serang, di mana beliau mengatakan bahwa untuk minyak harga 14.000 mungkin bisa ditemui di beberapa tempat di Kota Serang. Apabila ditemukan kelangkaan terhadap minyak yang harga 14.000, maka Pemkot Serang sendiri akan terjun untuk melakukan operasi di beberapa lokasi yang ada di pasar yang ada di Kota Serang, di mana Wali Kota Serang sendiri mengungkapkan bahwa hal itu sudah mengikuti kebijakan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat telah mengajukan untuk harga minyak sendiri yaitu 14.000, sehingga apabila ada oknum-oknum yang menjual harga minyak lebih dari 14.000, maka Pemkot Serang akan segera menindaknya, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang sembako di Pasar Induk Rau Serang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang ya masih ya normal 21 per liter, kayaknya dulu udah 20. Normal 21 per liter. Iya. Kalau untuk yang 14.000 itu emang karena stoknya nggak ada atau gimana, Pak? Itu kena subsidi dari pemerintah kan. Yang harga tahu kalau di pasar emang nggak ada, nggak pernah nemuin di sini mah. Yang harganya 14.000. Iya, itu kan cuma dari pemerintah, nggak tahu melalui siapa subsidinya, nggak tahu. Kalau di pasar nggak ada sih. Jadi rata-rata sekitar 19, 20, 21 ya? Iya, tapi dengar-dengar yang akan datang tuh nggak tahu berapa gitu minggu depan. Udah ada pemberitahuan dari Saleh juga. Cuma nggak tahu apa minggu depan, apa minggu depannya lagi. Katanya mau turun, bimoli juga. Kalau untuk informasi mengenai pemerintah mau menurunkan lagi harganya 11.000, tahu nggak, Pak? Kurang tahu, belum dapat. Tanah longsor terjadi di area pertambangan batu granit milik PT RAI yang terletak di Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Karimun, Kepulauan Riau pada Sabtu 29 Januari. Kejadian longsor tersebut mengakibatkan 1 korban tewas tertimbun. Korban diketahui merupakan warga Telaga 7 RT 3 RW 3 Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Yeni. Halo. Ya, silakan Yeni, dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi longsornya kawasan pertambangan di Pangke Barat ini. Baik, insiden kejadian longsornya area atau kawasan pertambangan milik PT RAI ini bermula pada Sabtu 29 Januari 2022, di mana PT RAI ini terletak atau berada di Jalan Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, bermula pada seorang warga yang bernama Hardiansyah melintas di jalan atau area pertambangan tersebut menggunakan sepeda motor merek Beat. Kemudian pada saat melintas, seketika tebing atau tanah yang berada di area pertambangan itu longsor yang mengakibatkan fiber penyanggah di sekitar area beserta korban dan motornya tertimbun sekitar setengah meter, sehingga pada saat pengevakuasian korban dilakukan dengan alat pemberat yakni eskavator. Kemudian pada saat evakuasi, korban ini sempat diberi minum oleh warga setempat, namun korban tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya korban dilarikan ke pihak keluarga yang berada di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun. Demikian, Mei. Iya, kemudian apakah kejadian serupa pernah terjadi di kawasan pertambangan di Karimun sendiri? Baik, untuk kejadian longsornya di area pertambangan
wilayah Kabupaten Karimun ini merupakan kali pertamanya, Mei. Ya, kemudian bagaimana aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, Yeni? Baik, diketahui pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun, salah satunya ini PT RAI, yang dimana untuk area atau kawasan pertambangan ini sering dijadikan atau aktivitas masyarakat setempat untuk melakukan atau mengambil hasil dari pertambangan berupa batu-batuan yang hasilnya diperjualbelikan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Yeni Hartati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karimun. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami mendapatkan informasi adanya terjadi peristiwanya orang meninggal di seputaran daerah PT Riau Alam Anugrah Indonesia, di daerah tepatnya di Pangka Barat, Kecamatan Meral Barat. Kemudian korban adalah seorang laki-laki umur 52 tahun bernama Erdiansyah, yang dimana beliau tinggal di seputaran Sungai Lakam, dan ada beberapa saksi yang juga kita sudah ambil keterangan, di mana yang bersangkutan mengendarai sebuah motor dengan jenis motor bebek Honda Beat, dan kemudian kejadiannya memang sangat cepat sekali. Dengan kita tadi dibantu ada teman-teman yang ada di sana, masyarakat juga, untuk mengevakuasi korban. Setelah kita lakukan evakuasi, langsung kita bawa ke RSUD, dan setelahnya dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Dan korban sendiri di sana sebagai apa nih? Bekerja atau gimana? Bisa sampai melintasi lokasi itu? Itu masih kita dalami ya. Untuk kenapa dia yang ada di sana, penyidik masih melakukan pendalaman untuk kronologi selengkapnya, dan juga sebab-sebab, dan juga kenapa bisa terjadi kecelakaan ini. Dan boleh tanah yang sifatnya tanah lumpur lah bisa dibilang. Boleh diceritakan sedikit dan kondisi di lapangannya seperti apa sih, Dan? Kondisinya beliau tertanam sekitar setengah meter lah, karena tadi sempat kita membutuhkan eskavator untuk mengangkat tanahnya. Perampok sadis yang menewaskan pegawai agen BRI Link Waibungur Lampung Timur akhirnya tewas diterjang timah panas oleh aparat kepolisian. Keluarga merasakan duka yang mendalam, dan keluarga korban akhirnya lega karena pelaku sudah mendapatkan balasannya. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Bayu. Halo rekan Mei. Ya Bayu, silakan Anda jelaskan seperti apa kronologi penangkapan pelaku perampokan dan penembakan karyawati BRI Link ini. Bahwasannya Halo rekan Mei. Iya, silakan rekan Bayu. Oke, terima kasih Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwasannya pada tanggal 29 kemarin, tepatnya pada hari Sabtu, petugas opsional dari Dirkrimum Polda Lampung beserta Polres Lampung Timur melakukan upaya-upaya untuk menangkap pelaku, yaitu Afdian Saputra, yang merupakan pelaku ataupun perampok sadis yang mengambil uang 50 juta di BRI Link Waibungur Lampung Timur. Adapun kronologis penangkapan tersebut bahwasannya sejak dilakukannya pengejaran dari tanggal 21 Januari lalu, saat kejadian polisi bergerak cepat dan didapati bahwasannya barang-barang bukti dan petunjuk-petunjuk atas terjadi tersebut sudah
diketahui oleh pihak kepolisian. Nah, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 pukul 17.00 atau tepat meninggalnya korban Lely Agustin, dan tepat pula pada pukul 17.00 juga pelaku perampok tersebut meninggal dan tewas ditembak oleh aparat kepolisian, karena pada saat itu baku tembak terjadi di desa Pemetung Basuki, kecamatan Buai Peliung, Kabupaten Aku Timur, Sumatera Selatan, dan akhirnya polisi melumpuhkan dengan timah panas. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian dari pihak keluarga sendiri seperti apa respons atas penangkapan pelaku yang ditembak mati ini? Oke, rekan Mei dan Tribuners, bahwasannya pihak keluarga sangat merasa lega karena anaknya Lely Agustin ini yang sempat kemarin ditembak oleh pelaku, keluarga akhirnya merasa lega karena sudah ditangkap ditangkap dengan kondisi tewas, hingga akhirnya keluarga merasa bangga terhadap aparat kepolisian yang telah menangkap yang telah menewaskan pelaku kurang lebih 8 hari setelah kejadian. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana perkembangan kasus ini setelah pelaku ditembak mati? Oke, rekan Mei dan pemirsa Tribuners, pada saat kemarin konferensi pers disampaikan oleh Dirkrimum Polda Lampung dan Kabid Humas Polda Lampung, Pak Pandra dan Pak Renal, bahwasannya ada 3 pelaku lainnya, pelaku jahat yang rekan dari Afdian Saputra ini. Ketiganya telah diamankan aparat kepolisian untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 tim asal Kabupaten Minahasa Utara, yakni PSMU dan Putra Klabat, melaju ke babak 8 besar Piala Suratin U13 dalam pertandingan terakhir fase grup 1 Sulut pada Minggu 30 Januari di lapangan Denzipur Minut. PSMU dan Putra Klabat tampil perkasa dengan menggilas lawan masing-masing. PSMU melibas Sulut United Football Academy atau SUFA dengan skor 2-0, sementara Putra Klabat tampil dengan mengandaskan Maesa dengan skor 2-1. Ketua KNPI Sulawesi Utara, Rio Dondo Kambe, juga turut larut dalam pesta kemenangan PSMU dan Putra Klabat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arthur. Halo Arthur. Ya. Selamat. Ya Arthur. Silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana suasana berjalannya pertandingan. Jadi pertandingan Suratin Cup U13 untuk grup 1 Sulawesi sudah berlangsung dan ditutup pada minggu kemarin. Jadi keluar sebagai tim yang lolos ke babak selanjutnya adalah 2 tim dari Minahasa Utara, yaitu PSMU dan juga Putra Klabat. Jadi ini adalah hal yang mengejutkan karena sebelumnya klub-klub dari Minahasa Utara tergolong miskin prestasi di bidang sepak bola. Namun sekarang kedua tim dari Sulawesi Utara sudah berhasil meloloskan timnya ke babak selanjutnya Piala Suratin. Dan ini juga merupakan turnamen pertama yang digelar di Sulawesi Utara, turnamen sepak bola pasca pandemi COVID. Jadi sudah 2 tahun terhenti, jadi animo masyarakat untuk menyaksikan pertandingan sepak bola begitu besar. Itu dampak dari banyaknya penonton yang hadir dalam setiap sesi pertandingan. Demikian nih. Iya, kemudian Arthur, bagaimana apa harapan dari warga sendiri atas adanya turnamen ini?
Jadi adanya turnamen itu warga berharap agar supaya dapat turnamen-turnamen sepak bola dapat digelar kembali karena kasus COVID sudah menurun, dan diharapkan juga agar bisa supaya turnamen tersebut mencetak bibit-bibit pesepak bola handal yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Utara maupun demikian. Baik, terima kasih Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kawasan Pasar Gede dan Balai Kota Solo dipenuhi kerumunan pada Minggu 30 Januari malam. Hal ini membuat kendaraan macet mengular hingga Jalan Slamet Riyadi. Berdasarkan pantauan di Jalan Slamet Riyadi sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat dipenuhi antrian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Antrian tersebut terjadi mulai dari Simpang 4 Nonongan hingga Pasar Gede. Terlihat masyarakat sedang berfoto-foto berlatar belakang lampion di Jembatan Kali PP dan patung harimau air di sekitar Balai Kota Solo. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Mardon. Ya, selamat siang, rekan Mike. Ya, selamat siang rekan Mardon. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana pantauan Anda di sejumlah titik di Solo di hari menjelang Imlek ini? Oke, untuk pantauan jalan di beberapa titik di Kota Solo,
terbilang masih ramai lancar, tidak untuk pagi hingga siang ini tidak terlalu seperti biasa, ramai lancar, tidak ada kemacetan seperti. Namun pada hari malam kemarin dipenuhi masyarakat yang datang di satu titik, yaitu di balai kota, yang menyebabkan jalan di penghubung Jalan Sudirman hingga sampai Tiadi timbulkan kemacetan. Namun saat ini masih terbilang ramai lancar, tidak ada kemacetan. Ya, kemudian Mardon, apa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani ribuan warga yang berbondong-bondong ke lokasi ini? Oke, terima kasih. Untuk Satpol PP sendiri selalu mengimbau kepada masyarakat di lapangan, terutama di lokasi, untuk tetap jaga prokes dan utamakan 5M. Ya, kemudian terakhir Mardon, skema apa yang disiapkan saat hari H perayaan Imlek ini terkait keamanannya? Untuk skema sendiri masih belum saya katakan, karena saat ini masih seperti biasa, skemanya untuk hanya penjagaan dan himbauan saja. Sementara. Baik, terima kasih Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menjelang perayaan Hari Raya Imlek pada 1 Februari 2022, sejumlah kelenteng di Kuala Tungkal tengah mempersiapkan diri menuju perayaan tersebut. Di Kuala Tungkal sendiri ada 3 kelenteng yang akan merayakan Imlek, salah satunya kelenteng Kuan Kong Bio yang merupakan kelenteng terbesar di Kuala Tungkal. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Danang Noprianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo rekan Mei. Iya, Danang, silakan dengan informasi Anda bagaimana persiapan Imlek di Kuala Tungkal sendiri. Iya, terima kasih rekan Mei. Perlu saya informasikan kepada rekan-rekan Tribuners bahwa di Kota Kuala Tungkal ini ada 3 kelenteng yang merupakan kelenteng utama untuk warga etnis Tionghoa dalam beribadah, dan salah satunya merupakan kelenteng Kuang Kong Bio yang merupakan kelenteng terbesar di Kota Kuala Tungkal. Dan saat ini terlihat di kelenteng tersebut, terlihat persiapan di kelenteng cukup meriah, segala ornamen Imlek terlihat sudah terpasang. H-1 Imlek. Persiapan Imlek kelenteng ini antara lain ada lampion merah, kemudian pohon kumquat, bunga bermekaran, kertas merah bertuliskan sajak Cina, kemudian kerajinan paper cut, karakter full terbalik, kemudian jeruk mandarin, dupa, lilin, dan juga tempat beribadah yang sudah terlihat megah persiapannya menjelang Imlek pada esok hari. Ya, kemudian Danang, apa yang menjadi pembeda perayaan Imlek tahun ini dan tahun sebelumnya? Untuk perayaan sebagian besar memang tidak terlalu berbeda, karena memang pada tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu merupakan adanya pandemi COVID-19. Namun untuk pelaksanaannya memang pada tahun ini itu adalah karena tahun macan air. Dalam Feng Shui Cina, tahun macan air itu merupakan menjadi tahun perubahan yang menandakan situasi bisa berubah dengan cepat. Hal ini yang bisa berarti keadaan terpuruk dalam pandemi COVID-19 bisa berubah menjadi positif. Dan dalam Hari Raya Imlek pada tahun ini harapannya dapat meminta keselamatan, doa untuk keselamatan, dan juga mudah rezeki. Ya, kemudian apakah ada tradisi khusus yang dilakukan pada perayaan kali ini, Danang? Untuk tradisi khusus sendiri, kalau untuk tradisi dalam Imlek sendiri yang ada di Tanjung Jabung Barat atau di Kota Kuala Tungkal itu seperti serba berwarna merah, kemudian berkumpul dengan keluarga, berdoa, ziarah ke kelenteng, berbagai hongbao atau angpau, kemudian tradisi yuseng itu masih terus dilakukan. Namun ada 2 tradisi yang tidak dilaksanakan karena aturan atau dilarang di masa pandemi COVID-19, yang itu tidak ada kegiatan atau tradisi barongsai dan juga petasan dan kembang api yang tidak diperbolehkan sejak 2 tahun lalu, rekan. Baik, terima kasih Danang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 ekor buaya yang salah satunya diduga melakukan penyerangan terhadap Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi, pada 2 bulan lalu, akhirnya berhasil ditangkap. Setelah sekian lama dilakukan upaya pencarian dan sempat beberapa kali memanggil pawang yang berbeda-beda, 2 ekor buaya ini akhirnya berhasil tertangkap di perairan dekat kebun milik Iskandar di Desa Air Anyir Merawang, Bangka. Buaya tersebut berhasil ditangkap oleh 3 orang pawang yang berasal dari Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam pada Jumat 28 Januari malam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Arya Bima, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arya. Ya, halo rekan Mei dan Tribuners semuanya. Iya Arya, silahkan dengan informasi Anda, berapa ukuran serta bobot buaya yang berhasil ditangkap tersebut dan akan dikemanakan buaya ini nantinya? Ya, baiklah rekan Mei dan Tribuners, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2022 malam telah tertangkap ataupun telah ditangkap 2 ekor buaya yang memang salah satunya diduga melakukan penyerangan terhadap Ketua DPRD Bangka, Bapak Iskandar Sidi, beberapa bulan yang lalu. Nah, 2 ekor buaya ini sendiri ditangkap dengan ukuran berbeda-beda. Yang mana buaya yang pertama ditangkap dengan ukuran sekitar panjang 2 meter dan bobot sekitar 50 kg. Sedangkan untuk buaya yang lebih kecil itu ukuran panjangnya sekitar 1 meter dengan bobot sekitar 15 kg. Nah, diketahui kedua buaya tersebut berjenis kelamin jantan dan keduanya akan diberikan kepada pengusaha swasta yang memang memiliki penangkaran buaya untuk dirawat ataupun dipelihara. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan 2 ekor buaya tersebut, Arya? Ya, baiklah, berdasarkan penuturan oleh ajudan Ketua DPRD Bangka yang kala itu juga ikut mengikuti ataupun mengikuti proses penangkapan buaya tersebut, ya ini Bapak Alex menyampaikan bahwa buaya tersebut ditangkap oleh 3 orang pawang yang memang sudah dinilai proporsional pada malam hari, pada Jumat malam tepatnya, di mana proses penangkapan dilakukan dengan cara menyenter ataupun menyusuri bagian aliran sungai di dekat kebun Ketua DPRD Bangka tempat lokasi kejadian penyerangan itu, untuk kemudian dilakukan penangkapan dengan menggunakan tali dan beberapa tongkat untuk diikat dan kemudian dibawa untuk dievakuasi ataupun diamankan sehingga tidak mengganggu masyarakat ataupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Seperti itu rekan Mei. Iya baik, rekan Arya, dapat Anda jelaskan kembali secara singkat kejadian penyerangan buaya yang menimpa Ketua DPRD Bangka pada beberapa waktu lalu? Ya, baiklah, mungkin perlu saya sampaikan kembali ya bahwa pada tanggal 1 November tahun 2021 lalu Ketua DPRD Bangka, yakni Bapak Iskandar Sidi, diserang oleh seekor buaya kala itu, di mana dirinya sedang mencuci tangan di salah satu aliran sungai setelah melakukan atau memupuk kebun-kebun sawit miliknya, di mana penyerangan terhadap buaya tersebut mengakibatkan luka ataupun betis sebelah kiri Ketua DPRD Bangka mengalami luka yang cukup dalam sehingga harus dilakukan penjahitan ya ataupun jahit. Oleh karena itu, setelah kejadian tersebut, Ketua DPRD Bangka mencari pawang-pawang buaya yang memang dikhususkan untuk menelusuri aliran sungai tersebut untuk menangkap buaya yang memang dinilai sudah meresahkan dan sudah banyak mengganggu masyarakat sekitar. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ajudan Ketua DPRD Bangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini sekitar jam 11. Jam 11. Nah, ini sekitar jam 2. Ini sekitar jam 2 nih. 2 ya, itu Oke. Cara mancingnya gimana tuh orang, Bang? Mereka itu pakai tombak. Pakai tombak. Iya, pakai tombak. Pakai senter, dibelur, matanya dicari, lalu ditombak. Oh, ditombak berarti. Ada 3 orang. Ada 3 orang pawang, Bang. Oh.
Musim buah duren di Oku Selatan mulai terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Produksi buah duren berkurang dan tak sebanyak tahun lalu karena dilanda musim penghujan. Akan tetapi belakangan ini di penghujung musim, buah durian dijual murah mulai harga Rp5.000. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Alan, wartawan Tribun Sriwijaya Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alan. Ya, halo. Rekan Mei. Iya, rekan Alan silahkan dengan informasi Anda, jenis durian apa saja yang dijual di Oku Selatan ini? Ya, rekan Mei, untuk jenis durian yang dijual di tepian jalan raya di Kabupaten Selatan ada beberapa jenis yaitu durian jenis tembaga dan juga jenis yang biasa itu yang dan juga ada juga yang jenis durian terong seperti itu, rekan Mei. Iya, kemudian berapa harga per buahnya untuk durian jenis terong sendiri dan selisih harganya bagaimana dibanding durian pada umumnya? Untuk durian jenis terong ini memang ukuran cukup kecil, tapi harganya cukup murah, rekan Mei. Harga yang dipatok para penjual itu seharga Rp5.000 saja, sementara untuk durian yang biasa, durian tembaga dan lain-lainnya ini kisaran di angka Rp25.000 hingga Rp20.000. Jadi selisihnya itu kisaran Rp15.000 hingga Rp10.000 kan. Iya, kemudian apakah ada keistimewaan dari durian terong ini sendiri dan apakah warga malah cenderung memilih durian terong ini dibanding durian lainnya? Memang sejak penghujung musim ini, karena durian terong ini memang cukup diburu oleh para pembeli ataupun warga karena harganya dinilai lebih murah, lebih efisien dibanding dengan harga durian yang biasanya. Sebab dinilai selain murah itu dinilai unik ya, karena ukurannya yang kecil dan juga rasanya juga enak seperti itu. Ya, kemudian disebutkan tahun ini musim buah durian di Oku Selatan sendiri mengalami penurunan karena musim penghujan. Mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana pengaruh musim penghujan itu terhadap panen durian tahun ini? Ya, rekan, memang untuk musim penghujan di Kabupaten Ogan Komering Oku Selatan memang sudah terjadi sejak sekitar bulan 7 hingga penghujung tahun 2021 hingga awal 2022 ini. Jadi untuk dampaknya sendiri ya pada buah durian ini memang saat masa pembungaan itu karena hujan yang lebat itu menyebabkan bunga itu rontok sehingga yang menjadi buah dari durian itu sedikit berkurang seperti itu, sehingga menyebabkan musim panen itu berkurang dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Alan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.